Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Tuhan yang terus memelihara dan memberkati kami. Juga firman Tuhan yang boleh menjadi penerang jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Tuhan yang menuntun untuk kami menjalani kehidupan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan renungkan. Karena itu setiap kali membaca dan renungkan, biarlah Engkau yang memampukan untuk kami memahaminya, serta Tuhan menuntun untuk kami dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang kedua ini kita belajar bagaimana kita belajar untuk bisa memahami satu dengan yang lain. Ya, jangan berasumsi terhadap apa yang orang lain lakukan ataupun katakan. Ya, mungkin kita pernah bertemu dengan seseorang dan terkejut ketika dia berbicara, padahal dia seorang yang muda gitu ya. Tetapi berbicara agak keras, seolah-olah tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Ya, kita merasa bahwa orang itu kasar, ya, karena mengatakan sesuatu dengan keras-keras, padahal pelan pun bisa. Ya, dan kita menilai orang itu tidak sopan oleh karena mengatakan sesuatu yang keras dan tidak pelan gitu ya. Sehingga kita menjustifikasi orang itu kasar dan tidak sopan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, namun apakah demikian? Namun ketika kita seharusnya menyelidiki kenapa orang itu berkata keras, ternyata yang diajak bicara itu pendengarannya terganggu. Sehingga orang itu berkata-kata keras. Nah, kalau kita tidak tahu apa penyebab orang itu berkata keras, seringkali kita berasumsi bahwa orang itu tidak sopan dan lain sebagainya. Ternyata memang si ibu yang disampaikan oleh kata-kata yang keras itu, dia lebih senang kalau dikata-katai atau orang yang berbicara kepadanya itu keras, sehingga dia bisa mengerti maksudnya. Ya, sekali lagi saat ada seseorang melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai atau menurut kita tidak pantas, ya, atau kesannya mungkin jahat, alangkah baiknya kita mencoba memahami dulu mengapa dia berlaku demikian. Mari kita belajar memahami orang lain, bukan terburu-buru menghakimi orang tersebut. Penghakiman adalah bagian dari Tuhan, bukan bagian kita. Alih-alih menghakimi orang lain, patutlah kita mengoreksi diri kita sendiri. Bisa saja karakter atau kedewasaan rohani kita malah jauh lebih buruk daripada orang yang kita pikir berlaku buruk. Ya, kita tidak bebas dari salah, sama dengan orang lain. Kalau bahasa saya seringkali mengatakan sama-sama latar belakang orang berdosa gitu ya. Seringkali muncul hal-hal yang keliru. Jadi saling memaklumi dan tidak menghakimi. Kalaupun teguran itu bukan teguran yang menghakimi, tapi teguran yang memberi membangun imannya. Ya. Hanya karena kekayaan dan kemurahan dari Tuhan, demikian juga kesabaran Tuhan dan kelapangan hati Tuhan, kita mendapat pengampunan. Sama-sama mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Amin. Sebenarnya kita semua ini gak layak, tetapi karena anugerah, rahmat, pengampunan yang sedemikian besar, kita boleh mengalami itu semua. Kalau kita selalu berharap Tuhan dan sesama yang harus memahami kita, ya, kita berharap demikian, kita pun juga harus memahami orang lain. Ya, ada golden rule. Apapun juga yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Itu kata firman Tuhan ya. Kalau ingin orang lain baik, baiklah dulu kepada orang lain. Kalau orang lain ingin tersenyum pada kita, tersenyumlah lebih dulu kepada
orang lain. Itu yang namanya golden rule ya. Apapun yang orang lain ingin perbuat terhadapmu, perbuatlah itu kepada orang lain ya. Setiap kali kita mau menuding orang lain begini atau begitu, bertanyalah pada diri sendiri. Kalau saya berada di posisi orang itu, apa yang saya perbuat? Jangan hanya menilai dari apa yang nampak, yang kasat mata ya, atau orang Jawa bilang apa? Sawang sinawang ya. Jangan hanya melihat atau menilai dari apa yang nampak, tetapi cobalah mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kita pun akan bisa memberikan penilaian yang tepat. Kalau penilaian yang tepat berdasarkan apa yang kita tahu, bukan sekedar apa yang kita lihat, kita pun meresponnya dengan benar ya. Jangan seperti salah penilaian kepada orang yang kita anggap kasar dan tidak sopan, tapi ternyata dia sedang berbicara dengan orang yang kesulitan mendengar ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi Rasul Paulus memberikan satu pengajaran, bahkan orang yang belum tahu hukum Taurat pun hati nuraninya jadi Tauratnya dia. Jadi sebelum ada Yesus, orang akan dihakimi menurut hukumnya. Orang Yahudi tentunya dihakimi oleh hukum Tuhan. Orang yang bukan Yahudi oleh hati nuraninya. Karena memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam hati manusia ada cahaya ilahi ya, sehingga hati nurani manusia membawa manusia untuk hidup yang baik. Nah, kalau belum mendapatkan hukum Tuhan, dia akan dihakimi oleh hati nuraninya, kata firman Tuhan demikian. Nah, sebaliknya sekarang keadilan Tuhan itu dinyatakan, orang yang percaya kepada Yesus dialah yang akan diselamatkan. Dan orang yang tidak percaya pada Yesus, dialah yang akan menerima murka Allah. Bagaimana orang yang di luar sana tidak pernah dengar Injil, kemudian dia mati? Bagaimana Tuhan menghakimi dia? Dia belum pernah dengar Injil. Nah, orang yang demikian, kata kitab suci, sama seperti orang Yahudi zaman dahulu ya, orang Israel dan bukan Israel ya. Nah, tentunya kalau orang yang belum dengar Injil tapi dia mati ya, dia akan dihakimi menurut hati nurani sesuai dengan keadilan Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau kita sudah dengar Injil dan merespon Injil. Responnya apa? Mempercayai Injil sebagai kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, Roma 1 ayat 16 bunyinya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Nah, kok cuma dua bangsa ya? Yahudi dan Yunani. Yahudi ini adalah yang menerima hukum Taurat, yang menerima sunat, yang menerima nabi-nabi. Ya, hanya bangsa ini. Di luar bangsa itu tidak ada. Nah, di luar bangsa Yahudi itulah yang disebut Yunani. Walaupun ada bangsa Arab, ada bangsa Itali, ada bangsa Makedonia, Persia dan lain sebagainya. Sehingga konteks Alkitab pada waktu itu yang disebut bukan Yahudi adalah orang Yunani. Itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bersyukurlah kalau kita sudah dengar Injil yang adalah kebenaran itu dan kita meresponnya. Respon kita apa? Percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya berarti kesediaan untuk mentaati apa yang kita percaya. Kalau kita percaya tapi tidak mentaati apa yang kita percaya, berarti sesungguhnya kita tidak percaya. Tuh ya. Sebab orang yang percaya dia mentaati. Tadi dijelaskan di dalam pasal ini siapa yang akan diselamatkan ya, yakni mereka yang percaya dan mentaati. Karena percaya dan taat itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Orang yang percaya pasti taat. Orang yang percaya tetapi tidak taat, sesungguhnya di dalam dirinya tidak ada kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersyukur dan juga diajarkan kepada kita jangan terburu-buru menghakimi. Sebab penghakiman adalah haknya Tuhan. Tetapi mari kita belajar memahami. Kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Mari kita memahami, mungkin ada orang yang berbeda,
atau orang yang kita anggap mengesalkan hati kita. Jangan terburu-buru menghakimi, tetapi belajarlah untuk bisa memahami. Ya, tentunya dengan pembelajaran memahami ini kita bisa mengasihi sesama, bahkan terhadap orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Kita bisa tetap mengasihi dan memberikan nilai-nilai kebenaran kepada orang itu. Dan percayalah, kalau firman Tuhan yang kita terapkan tidak akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena orang yang melakukan firman Tuhan dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah memimpin, pasti langkah hidup kita berhasil. Dan Tuhan tidak akan menjerumuskan orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan akan menuntun kita melihat bagaimana karya Tuhan membuat setiap langkah kehidupan kita berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, bisa lebih saling memahami satu dengan yang lainnya, sebagaimana Tuhan memahami kami orang berdosa dengan cara Engkau menebus melalui kedatangan Kristus yang mati di kayu salib, sehingga kami beroleh jalan keselamatan. Demikian juga kami hidup saling memahami satu dengan lainnya, sehingga kami bisa mengerti dan menerapkan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kini kita akan bersama-sama